konsep dasar dari uji Mann-Whitney ini. Uji Mann-Whitney dengan SPSS. Konsep dasar uji Mann-Whitney bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampai yang tidak berpasangan. Jumlah sampel yang digunakan tidak harus sama. Uji Mann-Whitney merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Maka dalam uji Mann-Whitney tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal dan homogen. Uji Mann-Whitney digunakan sebagai alternatif dari uji independen sampel tes jika data penelitian tidak berdistribusi normal dan tidak homogen. Selanjutnya ada contoh kasus Mann-Whitney. Seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Untuk keperluan tersebut, guru tidak menggunakan metode diskusi pada kelas 1 dan menerapkan metode diskusi pada kelas 2. Kemudian guru tersebut memberikan ulangan untuk masing-masing kelas dengan soal yang sama, maka diperoleh nilai atau hasil belajar sebagai berikut. Hipotesis: ada perbedaan hasil belajar Bahasa Indonesia antara kelas 1 dengan kelas 2. Selanjutnya yaitu langkah-langkah uji Mann-Whitney dengan SPSS, yaitu ada input data, lalu ada analisis data dan output SPSS. Selanjutnya kita ke Excel. Di sini ada hasil belajar Bahasa Indonesia. Di sini saya mempunyai 10 data sampel. Ini ada kelas 1, kelas 2, ada kode kelas 1 dan kode kelas 2. Untuk kelas 1 ini tidak menggunakan diskusi, untuk kelas 2 kita menggunakan diskusi sebagaimana yang di PowerPoint tadi. Selanjutnya kita ke Excel lagi. Nah, di sini ada 10 data sampel. Untuk kelas 1 tidak menggunakan diskusi, untuk kelas 2 kita menggunakan diskusi. Kita beralih ke program SPSS. Nah, untuk di program SPSS ini ada data view dan variable view. Untuk di variable view kita ketik saja di sini hasil. Dan kolom kedua kita ketik kelas. Untuk di label ketik saja hasil belajar Bahasa Indonesia. Kolom kedua ketik saja kelas. Untuk di Volves kita ketikkan kode tadi. Nah, untuk kelas 1 kodenya 2. Kita tulis di sini 2. Lalu di label itu kelas. Kita kelas 1. Kita add. Lalu kemudian view 3 label kelas 2 add lalu oke. Nah, sudah ada.
Selanjutnya kita masuk ke data view. Di sini ada hasil dan ada kelas. Selanjutnya kita kembali ke Excel. Kita copy yang kelas 1 sampai bawah. Lalu kita paste di bagian hasil. Nah, sudah ada. Lalu kita pergi ke Excel lagi, kita copy bagian kelas 2-nya. Lalu kita paste ke bagian bawah yang tadi. Nah, sudah ada. Selanjutnya kita copy kode kelas 1. Kita paste ke bagian kelas. Lalu kita copy kode kelas 2-nya. Lalu kita paste kembali. Simpan di bagian bawah. Nah, sudah ada. Kita ke analyze. Lalu kita ke non parametric. Lalu kita pilih legally dialog. Lalu kita pilih 2 independent sample. Lalu yang bagian hasil belajar kita pindahkan ke sini. Kelas kita pindahkan ke sini. Lalu kita ketik define group. Di sini ada kelas 1 dan kelas 2. Lalu kita tulis di sini di grup 1 yaitu 2, di grup 2 yaitu 3. Setelah itu continue. Di situ udah ada tanda checklist, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada ya datanya. Ada data dari Mann Whitney. Ini hasilnya. Total kelas 1 dan total kelas 2, nah itu totalnya. Dan sini ada hasil belajar bahasa Indonesia. Cukup sekian. Mohon maaf. Nah, dasar pengambilan keputusan Mann Whitney, jika nilai asymsig lebih dari 0,5 maka hipotesis diterima. Jika nilai asymsig kurang dari 0,5 maka hipotesis ditolak. Hipotesis ada perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia kelas 1 dan kelas 2. Pengambilan keputusan berdasarkan output tes statistik, diketahui bahwa nilai asymsig 2 Taylor sebesar 0,19 kurang dari 0,5 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara kelas 1 dan kelas 2. Karena ada perbedaan yang signifikan, maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 8. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.